yang saya sangat berterima kasih karena sebelum jam 6 pagi saya dapat SMS dari ini, kami sudah dibantu. Ya, jadi sebelum subuh Pak Iskandar dan Ibu sudah meninggalkan Jakarta menunjukkan jadi bagaimana perhatian mereka berdua untuk bisa hadir dalam kelas ini, cerita banyak apa yang mereka telah lakukan, tentu yang terkait dengan apa yang sudah pelajari di program studi kemarin, yaitu pembangunan itu sendiri atau di dalam. Nah, sedikit saya sampaikan, Pak Iskandar rupanya memutuskan langkah sebelum subuh di jalan karena juga ingin bernostalgia karena beliau adalah alumni dari ITB. Ya, katakan berapa pasalnya? Saya 77. Dari geologi. Nah, dari teknik geologi. Nah, almarhum ayah beliau adalah mantan rektor ITB. Ya, Bapak Ibu. Ya, sebelum Pak Dodi cerita ya. Sebelum Pak Dodi Kisma. Ya, jadi pada dekade 70-an. Nah, mungkin Anda masih relatif, atau mungkin sudah sedang S1 atau mungkin masih di SMA. Ya. Beberapa tahun yang lalu ada tulisan di Kompas tentang siapa Iskandar. Ya, saya masih ingat bagaimana perjuangan beliau sebagai seorang sarjana geologi, ya, pada dekade 80-an itu lakunya luar biasa, ya, sampai hari ini. Karena laku dalam pengertian gajinya cukup besar dan sebagainya, apalagi kerja di selang bersih. Ya. Di zaman saya dulu, alumni elektro sebagai contoh, target pertama kerja di selang bersih. Ya, apalagi sudah jadi ekspor internasional, ya sudah itu mah ada mahasiswa saya angkatan 74, saya angkatan 72, selesai elektro. Ya sebentar saja di selang bersih, 5 tahun Pak, usah lama-lama. Nah udah ngumpulin uang, ya sudah sekarang dia freelance, dia menggunakan hobi, punya lab. Ya bagaimana pendapatnya, ya sudah kumpulkan, sudah tinggal ngambil dari depositonya saja. Ya cukup, ya. Bagi orang dari pegawai negeri, jadi dosen. Nah jadi godaan begitu besar, ya, pada zaman itu. Jadi Anda bisa bayangkan pada saat saya gaji pertama sebagai asisten istilahnya, ya hanya 20.000 per bulan. Ya, datang teman yang di swasta di Sunain Karbait kalau tidak salah, Sabino, ya dia tanya, Rif, apa yang kamu cari? Ya, gaji saya itu sekarang sudah 15 kali anak, 300.000 pada waktu itu. Ya, nah tidak bisa dijawab dari iklan-iklan. Ya. Nah, Pak Iskandar meninggalkan, kalau tidak salah dia di Batu, ya, meninggalkan semua itu, kemudian bergelut dengan masyarakat. Nah, setahu saya Pak Iskandar dulu punya satu kelompok di Jalan Cimandiri, namanya apa? Yayasan Mandiri. Ya, nah sekarang jadi. Nah, saya nggak tahu persis kapan Pak Iskandar ketemu dengan Ibu Mumpuni. Ya. Nah, sedangkan saya bertemu dengan Ibu Mumpuni pada tahun 98 di kelompok kerja tarif listrik. Ya, pada saat kita krisis tahun 97, pemerintah membentuk satu kelompok kerja tentang tarif. Nah, pada waktu itu pemerintah mengundang LSM, mengundang beberapa waktu dari Bupati dan sebagainya. Nah, saya bertemu dengan Ibu Mumpuni
mulai tahun-tahun 98 ya sampai kami ke Dewan. Nah, pada kesempatan ini sebelumnya Anda jam 10 ada kuliah? Tidak ada, jadi kuliah berikutnya sudah selesai ya. Oke, jadi kita bisa jam 1 ya. Yang saya tanya jam 10 ya. Nah, berulang kali saya menyampaikan kepada Anda tentang apa yang saudara akan peroleh di S2 di pembangunan. Jadi Anda masih ingat ada development, ini ada teknologi, ini ada substansi, dan ya, kuliahnya memang kuliah tentang sains, teknologi, masyarakat dan pembangunan. Ya, nah, saya sudah sampaikan beberapa kali, fokus SP itu adalah dalam buku Pak Saspur, ujung-ujungnya apa yang kita intervensikan adalah sudah dijelaskan teknologi dalam pengertian yang luas ya, bukan teknologi sebagai artefak saja. Ya, bisa tata kerja, bisa satu metode. Ya, teknologi. Nah, tapi saya berulang-ulang pada saudara, ini kali sifat kali dalam berpikir sistem itu dominating. Ya, jadi dominating itu arti apa? Kalau ini mau atau ini mau, maka apapun yang sudah lakukan untuk development tidak akan pernah bisa. Ya, berbeda kalau ini plus. Ya. Oleh karena itu di dalam wacana berpikir sistem, kalau plus itu lebih banyak contribute, ya. Tapi kalau kali itu begini. Nah, pada kesempatan ini, ya, Pak Iskandar dan Bu ini akan bercerita banyak pengalaman mereka bergelut dengan semuanya. Fokusnya adalah ini. Mereka bukan ingin mengembangkan ini secanggih-canggihnya, bukan. Tapi saya berulang kali dalam kuliah, development itu goalnya, ultimate goalnya adalah manusia, kesejahteraan, dan beberapa literatur quality of life. Ya, terlepas bagaimana kita mendefinisikan satu kurung apa yang kita sebut quality of life. Ya, sekarang orang sementara di dunia menggunakan IPM. Ya, indeks pembangunan manusia, Human Development Index. Walaupun ini didiskusikan, dipertentangkan dan sebagainya, tapi sementara ini dunia masih menggunakan ini untuk membandingkan tingkat pembangunan satu negara dengan negara yang lain, satu region dengan region yang lain. Ya, ini dynamic dinamika. Ya. Nah, kalau tidak salah Anda pun mendapat kuliah dari Pak ini langsung mengajar kuliah kan semester ini? Ya. Pengantas di pembangunan. Ya. Saya tidak tahu apakah di samping Pak Indra ada siapa yang hanya Pak Indra saja. Bupati. Pernah tersampaikan tentang Tiwi di Soto? Ya. Ya. Intinya adalah aset. Ya. Jadi kalau Anda ingin melihat kemiskinan dan sebagainya, aset. Maka dalam berpikir sistem, aset itu stok. Ya, akumulasi. Ya. Nah, ini saya ingin tekankan, ya. Saya menyampaikan kepada Anda beberapa kali, baik dalam kuliah ataupun dalam kesempatan yang lain. Ya, kita bisa menghasilkan sesuatu produksi. Ukuran ekonomi itu adalah rupiah pertama. Kalau kita punya capacity, ekonom mengatakan ini capital stock. Ya, saya buat generate ini capacity. Contohnya mesin.
berapa banyak Anda punya mesin. Ya, tentu dalam hal ini mesin dengan energinya. Kalau ada mesin energinya tidak ada, ya tidak. Nah, ini yang akan menghasilkan. Tapi perlu Anda perhatikan, sebelum dia bisa mewujudkan sesuatu produk bisa goods, bisa services. Ya, nah, setiap capacity memberikan potential production, belum produksi, tapi potential production. Nah, sifat alami dari capacity dia akan berkurang. Dia akan berkurang. Sifat alaminya dia tunduk pada hukum yang maha kuasa. Mesin ada masa pakainya. Ekonom menyatakan ada umur ekonominya. Anda bangun waduk pun ada umur ekonomi. Bisa 50 tahun, bisa 30 tahun dan sebagainya. Nah, saya masih ingat bagaimana umur itu bisa dijaga baik, jadi panjang. Ya, sebagai contoh, dulu di LPI itu pernah ada penjelasan mungkin di universitas expert dari Swiss bagaimana micro hydro di Swiss itu ada yang umurnya sudah 100 tahun. Ya, nah tapi dia, nah untuk menjaga dia tetap saja berarti Anda perlu investasi. Ini bahasa ekonominya di depresiasi. Ini rupiah tahun. Anda harus mengeluarkan setiap tahun sejumlah uang tertentu supaya Anda bisa minimum menjaga ini tetap. Kalau Anda ingin meningkatkan, tentu investasi harus lebih besar dari depresiasi. Oh, siapa yang menentukan ini? Siapa yang membuat ini jadi ini? Itu adalah manusia. Manusia yang membuat keputusan, dia ingin menggunakan ini untuk menghasilkan sesuatu, dia menentukan berapa banyak yang dia investasi. Nah, kalau Anda perhatikan, manusia itu ada dua hal. Ada capacity-nya juga. Ini sering kita lupa. Ya, ada capability. Dua hal yang berbeda. Ini bisa jumlah expert, jumlah sarjana, berapa pendidikan, tapi capability. Contoh, kita orangnya banyak, tapi dalam banyak hal kita tidak capable. Lihat, ini semua akan menentukan ini berapa banyak yang bisa kita produksi. Dua ini juga akan menentukan berapa banyak. Nah, sedangkan ini tunduk pada hukum alam, ini pun akan berkurang. Anda pun harus tambah. Ekspor itu pada akhirnya akan mati. Dia manusia, berarti harus ada proses untuk apalagi capability. Ini hal abstrak. Moral, sistem politik, isinya. Jadi ini bisa terjadi distorsi karena isme ini dan sebagainya. Nah, harus ada upaya untuk. Nah, Anda bisa menambah kalau Anda punya ilmu, Anda nggak punya, nggak bisa. Kalau Anda tidak punya rupiah, Anda tidak punya sesuatu yang Anda bisa buat pengertian luas, ya, maka Anda tidak bisa. Contoh, mungkin saya pernah sampaikan kepada Anda, ya, hasil penelitian dari UNED kalau tidak salah. Ya, tapi ini saya lupa. Mengapa masyarakat miskin itu dalam tanda petik anaknya banyak? Hasil penelitian di negara miskin di India, di Sri Lanka dan sebagainya, itu masalah energi. Karena apa? Karena ketidakberdayaan ini, sedangkan dia punya energi. Energinya harus kayu bakar. Statistik memperlihatkan seorang ibu rumah tangga bisa menghabiskan waktu sampai 8-10 jam per hari untuk mengumpulkan ikan. Oleh karena itulah pada dekade 90-an ada program UNDP kalau tidak salah, bagaimana
akses energi itu adalah kebijakan entry point untuk penentasan kemiskinan. Ya, nah saya tidak ingin berpanjang lebar. Nah, apa yang dilakukan oleh Ibu Mumpuni dan Pak Iskandar, semua ini dilakukan. Terus contohnya, ininya Mangkohe, ininya adalah masyarakat. Sumpah, ada PLN, macam-macam sih. Ya, dan perjuangannya tidak mudah menghadapi sistem environment politiknya. Ada birokrat, Anda di sini juga ada yang datang dari birokrasi. Ya, itu harus dihadapi. Ya, tapi kembali berpegang pada ultimate goal kan, ya. Jadi saya ingatkan ya, di waktu ultimate goal itu timeless ya. Kapanpun Anda, dimanapun ini selalu ada. Itu ultimate goal. Ya, bisa saja. Goal pertama, microhydro itu hanya pada penggalan-penggalan waktu tertentu. Ya, intermediate, bisa medium, bisa, tapi ini Anda jangan lupa. Ya, Anda pegang terus. Ya, apalagi sebagai seorang manusia yang beragama, tentu Anda harus mencapai lagi. Ya, apa yang dikenal dengan istilah insan kamil. Ya. Nah, kita beri kesempatan kepada Mega Berdua, mungkin solusi aja. Setelah itu nanti ada berikutnya kita jadi sampai jam 10-an. Nah, setelah itu kita memberi ruang pada Anda untuk bertanya. Ya. Nah, sebelum Pak Iskandar Mumpuni cerita banyak, saya ingin menantang kepada Anda. Ya, pada beberapa tahun yang lalu, pada saat proses mereka membangun, mengakumulasi, ya, masyarakatnya, itu ada pendekatan-pendekatan yang luar biasa dilakukan. Ya, jadi Ibu Mumpuni juga bereksersis. Ya, nah itu kemudian diangkat di suatu tesis. Ya, dilakukan oleh Ibu Dewi, staf Dinas Pertambangan Energi Jawa Barat. Ya, kebetulan juga alumni geologi. Ya, nah, walaupun dengan susah payah untuk memahami itu karena kemudian diangkat dalam satu pendekatan sistem, ya, di pemodelan dilihat. Ya, jadi sederhana. Ya, beliau di Dinas Pertambangan melihat fakta, mereka punya data, banyak pendekatan yang dilakukan seperti Ibu Mumpuni ini banyak gagalnya, tapi yang Ibu Mumpuni kok lain, ada peluang untuk terjadi sustainability-nya, jaga. Nah, itu dikaji apa bedanya. Sehingga salah satu rekomendasi dari tesis itu adalah untuk perbaikan mekanisme UNESCO yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat sendiri, ya, di dalam program yang hampir sama. Ya, nah, urusan itu dipunya dilaksanakan tidak, urusan lain, ya, dan dibuat. Nah, setelah Ibu Mumpuni Pak Iskandar presentasi, saya menantang kepada Anda, ya, untuk tesis kembali, tapi dalam aspek, ya kan sudah banyak berubah apa yang dilakukan oleh di awal, ya, tentang pembagian alokasi dana yang mereka peroleh segala macam itu sudah. Nah, tantangannya adalah sistem ini mendesainnya merancang. Nah, apakah sistem yang dirancang itu mengakumulasi dua ini menjadi milik masyarakatnya sehingga sustainability-nya bisa terjadi? Karena cita-cita Ibu Mumpuni dan Pak Iskandar selalu saya dengar adalah mereka ingin kemudian semua itu masyarakatnya, tidak perlu lagi cari Ibu Mumpuni Pak Iskandar. Dan walaupun ide awalnya dari mereka buat, tapi sudah itu tidak. Jadi itu milik mereka sendiri. Ya, nah saya ingin menantang siapa yang mau melihat
apakah rancangan ini bisa menjaga stability, keberlangsungan. Itu yang satu. Kalau tidak, seandainya ini tesis ya, maka apa yang harus diantisipasi, harus dilakukan? Nah, tentu nomor satu motif ya. Nah, Anda harus tahu informasi di sana. Nah, itu diangkat ke model, Anda bisa simulasi. Ya, jadi tidak menunggu dunia nyatanya 5 tahun ke depan, Anda lihat studi komputer. Ya, nah, kalau tidak salah, salah satu dari Anda ada dari Pemda Subang ya. Ada. Ya, kalau tidak ada Sudah ya, masih di kantor. jadi mudah-mudahan gampang ya. Masih di kantor. Baik, terima kasih kembali Pak Sadar dan Bu Umi. Jadi saya silakan Pak dan Bu Umi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama biasanya kalau presentasi itu istri saya, dia yang selalu jadi primadona. Dia kalau di dalam televisi barangkali dia yang selalu dipotret, dicek sama siles dan lain-lain. Tapi dalam bidang energi, karena tadi berangkat pagi dari Jakarta, dia barangkali agak lemes, jadi terpaksa saya gantikan sebentar. Nanti barangkali akan tetap berpingpong gitu, karena biasanya tanpa melihat artisnya kan nggak seru gitu ya. Saudara-saudara sekalian tentu pengen lihat dia ngomong gitu. Baik, saya mau tadi sebetulnya dihapus sama Pak Tasrif ya. Saya ini semua yang digambarkan oleh Pak Tasrif di sini yang tadi barusan dihapus itu hanya bisa dilakukan kalau kita punya drive, kalau kita punya mimpi. Tanpa mimpi, tanpa drive, apalagi kalau mimpinya cuma wah pengen punya mobil bagus, pengen punya, kalau laki-laki barangkali pengen punya istri cantik. Jangan berharap mimpi-mimpi ini bisa tercapai. Anda sudah tertutup lah barangkali dengan mimpi yang lebih materialis. Karena ini bukan materialis, ini sesuatu yang tujuannya barangkali intangible. Baik, tapi sebelum itu saya sebelum saya menguraikan tadi pemberdayaan masyarakat, saya mau barangkali salah, mencoba membangkitkan kenapa saya bisa begini. Siapa tahu apa yang saya akan uraikan di sini bisa juga ikut membakar semangat saudara-saudara sekalian, bahwa yang namanya bangsa kita ini kenapa kok jadi begini gitu, dan apa yang harus kita lakukan dengan bangsa kita. Baik, sebelum